Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qad dzakarna anna mahabbatal 'abdi lillahi ta'ala haqiqatun wa laysat bimajazin. Idil mahabbatu bi wad'il lisan ibaratun an mailin nafsi ila syai'il muwafaq. Wal 'ishqu ibaratun anil mailil ghalibil mufrid. Wa qad bayyana anna al-ihsan muwafiqun lin nafsi wal jamala muwafiqun aidan. Wa innal jamala wal ihsana taratan yudraku bil basar wa taratan yudraku bil basirah wal hubbu yatba'u kulla wahidin minhuma fala yakhtassu bil basar. Fa amma hubbullah lil 'abdi fala yumkinu an yakuna bihadzal ma'na asla balil asami kulluha idza utliqat 'ala Allah ta'ala wa 'ala ghairillah lam tantalik alaihi ma bi ma'nan wahid aslan hatta anna ismal wujud alladhi huwa a'ammul asma istiraka la yashmalul khaliqa wal khalqa ala wajhin wahid bal kullu ma siwallahi ta'ala fa wujuduhu mustafadun min wujudillahi ta'ala fal wujudu tabi' la yakunu musawiyan lil wujudil matbu' wa innamal istiwa fi itlaqil isim ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Dan sungguh telah kami sebutkan pada keterangan-keterangan yang terdahulu bahwasanya kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala adalah sebenarnya, bukan majaz. Cintanya seorang hamba kepada Allah memang itu ada sebenarnya, bukan hanya sekedar ungkapan, bukan hanya sekedar peribahasa, tetapi cinta hamba kepada Allah itu memang ada. Dibuktikan dengan bahwa orang yang cinta kepada Allah itu dia merasa senang ketika mendengar disebut nama Allah. Dia merasa gembira apabila ada orang yang memuji kepada Allah. Dia merasa kecewa apabila ada orang yang menyekutukan Allah. Nah, itu suatu bukti bahwa ada hamba itu yang benar-benar cinta kepada Allah. Karena cinta, hubbun bahasa Arabnya, pada pemakaian bahasa adalah pengertian cinta itu ibarat dari condongnya jiwa, condongnya hati kepada sesuatu yang ada kesesuaiannya. Itu cinta. Nah, condongnya hati kita kepada sesuatu yang ada kesesuaian dengan kita. Hati kita beratnya ke sana. Hati kita ini beratnya kepada sesuatu yang ada kesesuaian. Nah, itulah yang dinamakan cinta. Dan asyik adalah satu ibarat daripada kecenderungan yang mengalahkan lagi melampau batas. Asyik itu bahasa Arab yang artinya adalah cinta yang luar biasa,
Kalau cinta itu hubbun. Kalau asik, nah itu sudah melampau batas. Nah, cintanya seorang hamba kepada Allah, asiknya seorang hamba kepada Allah itu adalah ada sebenarnya, bukan hanya ungkapan, bukan hanya contoh, tetapi memang ada wujudnya hamba-hamba yang cinta kepada Allah itu. Dan telah kami jelaskan pula dalam keterangan-keterangan dahulu bahwasanya ihsan, perbuatan baik, ihsan itu sesuai dengan jiwa. Kalau orang tuh ada berbuat baik kepada kita, itu pasti sesuai dengan diri kita. Maulah kita kada katuju lawan orang yang berbuat baik lawan kita, kada mau. Karena jiwa kita ini, hati kita ini sesuai lawan perbuatan baik. Setiap ada orang yang berbuat baik kepada kita, hati kita ini pasti berat ke sana. Setiap ada orang yang berbuat baik kepada kita, pasti hati kita itu cenderung kepadanya. Begitu pula keilukan. Nah, keilukan, keindahan, ia sesuai pula. Ia sesuai pula dengan hati kita. Sesuatu itu baik, pasti hati kita itu katuju. Sesuatu itu elok, sesuatu itu indah, pasti hati kita sesuai, pasti hati kita katuju dengan sesuatu yang indah itu. Nah, kebaikan dan keindahan itu yang menyebabkan datangnya cinta. Kadang-kadang cinta itu datang melalui kebaikan, walaupun kada indah tetapi baik. Kadang-kadang cinta itu datang melalui keilukan, kadang-kadang tidak baik dengan kita. Ada orangnya kada baik, orangnya kada ada baiknya dari segi jasmani. Dari segi jasmani orang tuh kada ada baiknya, rupanya kada baik, awaknya kada baik, kulit samuaan kada baik, kada indah. Tetapi orang ini sangat baik dengan kita. Apa-apa yang kita perlu diadakannya, apa yang kita hendak dibantunya. Nah, otomatis hati kita itu cinta kepada orang itu, walaupun orang itu kada baik, kada indah. Tetapi karena ihsan, karena baik itu menyebabkan hati kita sesuai, hati kita menyetujui kepada orang itu. Nah, kadang-kadang cinta itu bisa pula didatangkan dengan keelokan, walaupun orang itu kada pernah baik kepada kita. Ada orang ini elok, orang ini indah, tapi kada pernah membantu kita. Tak orangnya kada suan kita. Tapi orangnya ini indah, elok. Nah, hati kita mau kada mau katuju lawan orang itu. Hati kita mau kada mau katuju. Walaupun inya kada pernah ihsan kepada kita. Kada pernah berbuat baik lawan kita. Cuma orangnya ini elok. Baik eloknya itu jasmani atau eloknya itu rohani. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu terhimpun keduanya. Elok ada pada Allah, ihsan ada pada Allah. Allah yang paling berbuat baik kepada kita, lebih dari orang tua kita, lebih dari siapapun. Allah paling berbuat baik kepada kita. Satu, ini mestinya sudah menyebabkan kita cinta kepada Allah. Ditambah lagi pulang, Allah ini maha elok. Bahkan penciptanya elok, penciptanya indah. Itu pun membuat
sesuai hati kita untuk mencintainya. Nah, sedangkan satu aja di antara ihsan dan jamal itu sudah membuat kita cinta, apalagi ini kedua-duanya. Mana orangnya bungas, orangnya kada ada celaknya, lawan kita pulang baikan luar biasa. Nah, itu sudah komplit. Nah, itulah Allah. Yang paling ihsan kepada kita Allah, yang paling elok, paling indah itu adalah Allah. Dan bahwasanya keelokan dan perbuatan baik terkadang diperdapati dengan penglihatan panca indera. Perbuatan baik, keelokan itu kadang-kadang diperdapati dengan mata kepala, kelihatan. Nah, kelihatan indahnya, kelihatan ihsannya. Dan terkadang keelokan dan keindahan serta perbuatan baik tadi diperdapati dengan basirah, penglihatan mata hati. Dan cinta itu mengikuti pada tiap-tiap satu dari keduanya, maka tidak tertentu dengan penglihatan mata saja. Contohnya, sesuatu nang kadakawa diperdapati dengan mata, hanya dengan mata hati, dan itu sesuatu kebaikan, keindahan. Contohnya apa? Ikhlas. Kalau orang tuh ikhlas, dengan ikhlas tuh kelihatan lawan mata kada kelihatan, cuma dengan mata hati kita bisa melihat orang tuh ikhlas. Nah, ikhlas itu membuat kita cinta kepadanya. Orang ini membantu lawan kita, itu kelihatan lawan mata. Tapi ada kebaikan yang hanya didapat dengan mata hati, mata kepala kada kelihatan. Ikhlas contohnya. Nah, itu orang ikhlas. Inya kalau tutur kata ikhlas, kalau berbuat baik orang itu ikhlas. Nah, hati kita ini ketuju lawan orang ikhlas itu. Coba kalau orang tuh berbuat baik ada maunya, ingin tuh berbuat baik membantu kita, ada maunya lawan kita kayaknya. Itu mau kada mau hati kita kada ketuju. Padahal itu kada kelihatan dengan mata. Nah, tapi itu sifat tercela yang hanya diketahui dengan mata hati. Nah, jadi ihsan, kebaikan, jamal, keelokan itu ada yang kelihatan dengan mata kepala, ada yang kelihatan dengan mata hati. Nah, kedua-duanya itu menuntut kita untuk cinta kepada orang yang bersifat demikian tadi. Nah, sambungannya ini subelahnya, nah 7. Dan apa-apa yang datang dari lafaz-lafaz tentang cintanya Allah kepada hambanya, maka ia ditakwilkan. Dan apa-apa yang datang dari lafaz-lafaz tentang cintanya Allah kepada hambanya, maka itu ditakwilkan. Kan tadi kalau kita mencintai sesuatu, berarti itu hati kita ada condong kepada sesuatu itu. Kalau kita mencintai sesuatu, berarti hati kita ini ada berat kepada sesuatu itu. Nah, itu kita. Tapi kalau Allah pengcinta lawan kita, kah itu juga kah? Maka Allah kada bahati macam kita. Nah, jadi apabila ada kalimat-kalimat yang bunyinya Allah cinta orang sabar, Allah cinta orang takwa, Allah cinta orang yang syukur. Nah, itu kalimat cinta dari Allah itu mesti ditakwil. Jangan sama kayak kita. Jangan disamakan cinta kita kepada Allah dengan cinta Allah kepada kita.
lapas-lapas tentang cintanya Allah kepada kita, kepada hambanya, maka ia ditakwilkan. Sehingga dan kembali maknanya kepada terbukanya hijab dari hatinya, sehingga ia bisa melihatnya dengan hatinya dan kepada dimungkinkannya untuk dekat kepadanya. Nah, itu cinta Allah kepada kita. Kita cinta kepada sesuatu, hati kita cenderungnya ke sana. Itu kita. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, arti cinta itu adalah Allah bukakan hijab dalam hati kita. Nah, itu. Allah cinta orang sabar, jar. Artinya kayak apa? Allah membukakan hijab di hati orang yang sabar itu. Allah cinta orang yang takwa. Artinya Allah membukakan hijab pada hati orang yang takwa itu. Nah, sehingga hatinya terbuka, hijabnya diangkat Allah, sehingga ia, orang yang dicintai Allah itu, bisa melihat Allah dengan hatinya, dengan mata hatinya, dan kepada dimungkinkannya untuk dekat kepadanya, dan kepada kehendaknya yang demikian pada zaman azali. Jadi itu pengertian cinta Allah kepada kita. Dibukakan Tuhan hijab dalam hati kita, dan dimungkinkan Allah kita ini untuk mendekat kepadanya. Nah, sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah pada masa azali terdahulu. Maka cintanya Allah kepada orang yang dicintainya itu adalah azali. Cintanya Allah kepada orang yang dicintai Allah itu azali. Artinya sejak dahulu kala, bukan hanya raja kada. Cintanya Allah kepada orang-orang yang dia cintai itu azali, sejak dahulu, bukan hanyar kada. Apabila dihubungkan kepada iradat Allah yang azali, yang menuntut pengukuhan hamba ini dari menempuh jalan-jalan pendekatan ini. Jadi cinta Allah kepada orang yang dicintainya itu adalah kadim. Nah, karena dihubungkan dengan iradat Allah. Dan apabila dihubungkan kepada perbuatannya Allah yang membukakan hijab dari hati hambanya, maka ia adalah baharu yang terjadi dengan datangnya sebab yang menuntut baginya itu. Nah, jadi cinta Allah kepada hamba ini ada yang dinamakan azali. Itu kalau dihubungkan kepada iradat Allah. Cinta Allah kepada hambanya ini disebut juga baharu bila dihubungkan kepada Allah bukakan hijab dari hatinya itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Artinya, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunat sehingga aku mencintainya, ujar Tuhan. Jadi amun hanya sekedar pekerjaan nang pardu-pardu yang kita gawi, nang pardu-pardu yang kita laksanakan, itu kada akan bisa mendatangkan mahabbah yang khasah dari Allah. Orang sembahyang nang pardunya aja, puasa nang pardunya aja, berzakat, sedekah nang pardunya aja, naik haji nang pardunya aja, umrah nang pardunya aja. Itu hanya sekedar
meluluskan kewajiban, tapi kada akan bisa mendatangkan mahabbah yang khassah, yang khusus dari Allah. Untuk mendapatkan kasih sayang yang khusus dari Allah itu mesti ada tambahan ibadah. Tambahan ibadah itu adalah memperbanyak yang sunat-sunat. Yang wajib itu hanya modal. Nah, yang wajib itu hanya modal. Untuk bisa masuk rumah itu cukup nang wajib. Untuk bisa masuk ke sebuah rumah itu yang wajib bisa dijadikan modal. Tapi kalau untuk masuk kamar menemui nang ampun rumah itu kali cukup nang wajib. Mesti ada ibadah-ibadah sunat lainnya nang diperbanyak. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunat sehingga aku mencintainya, ujar Tuhan. Jadi nang sunat itu baik sembahyang, baik puasa, baik zakat, apapun ibadah sunat itu banyak mempunyai fungsi. Satu, nang sunat-sunat itu fungsinya adalah menutupi kekurangan fardu. Itu fungsi sunat. Menutupi kekurangan sembahyang fardu. Maksudnya menutupi kekurangan itu menutupi kekurangan khusyuknya. Kita sembahyang fardu 4 rakaat misalnya. Nah, ada khusyuk hanya 1 rakaat. Nah, kita sembahyang sunat. Ada khusyuk di sembahyang sunat. Nah, itu bisa menutupi kehusyukan yang kurang dalam sembahyang fardu. Kita berzakat dengan zakat wajib. Kadang-kadang zakat kita ini ada kekurangan-kekurangan. Nah, karena zakat itu ada ketentuan-ketentuan khusus. Nah, kadang-kadang kita kada kau memenuhi syarat itu. Nah, sedekah-sedekah sunat ini fungsinya adalah menutupi itu kekurangan. Puasa fardu kita kadang-kadang lalai dalam menjaga mata. Puasa fardu kadang-kadang kita lalai menjaga telinga. Sehingga puasa fardu nilainya jadi kurang. Nah, puasa sunat itu menutupi kekurangan-kekurangan. Nah, itu satu fungsi yang sunat. Yang kedua, fungsinya yang sunat-sunat ini adalah jalbul mahabbah, menarik kecintaan Allah. Nah, menarik kecintaan Allah. Amun hanya sekadar nang wajib-wajib kada kawa untuk mendapatkan cinta Allah nang khusus itu. Maka adalah pendekatannya seorang hamba dengan ibadah-ibadah sunat itu menjadi sebab bagi bersihnya batin. Ibadah-ibadah sunat itu berfungsi juga untuk membersihkan batin. Terangkat hijab dari hatinya. Dan keberhasilannya pada derajat yang dekat dari Tuhannya. Maka sekalian yang demikian itu adalah perbuatan Allah Ta'ala dan kasih sayangnya terhadap hambanya. Maka itulah makna cintanya Allah. Namun kita hendak nyaman memaham bahwa bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah bukakan hati hamba ini untuk selalu ingin beribadah. Kemudian Allah berikan pulang taufik untuk kemudahan melakukan ibadah itu. Nah, itu bila Allah tuh cinta lawan seseorang, Allah buka hatinya hendak beribadah aja pekerjaannya. Di samping hendak diberikan Allah pulang taufik kemudahan-kemudahan untuk melakukan ibadah itu. Nah, itu tandanya Allah mencintai kita. Dan itu disebut cinta Allah. Jadi jangan disamakan cinta kita lawan cinta Allah lain. Walaupun sama kalimatnya cinta,
tapi maknanya itu berbeda. Dan tidak dapat dipahami yang demikian ini kecuali dengan contoh. Lebih jelasnya Imam Ghazali mencontohkan, yaitu bahwasanya raja, sultan terkadang mendekatkan budaknya, pengawalnya kepada dirinya, dan diizinkan pada setiap saat waktu budak itu hadir di hamparan permadaninya raja karena sukanya raja kepadanya. Itu contohnya. Ada budak. Nah, budak ini dicintai oleh raja. Lalu si budak ini setiap saat dibolehkan masuk ke permadani raja kapanpun. Nah, kenapa raja mencintai si budak ini sehingga dia diizinkan setiap saat masuk menemui raja? Kenapa sebabnya? Nah, ada kalanya supaya budak itu menolong raja dengan kekuatannya, atau raja itu bisa bersenang-senang dengan kehadirannya si budak, atau raja itu bisa bermusyawarah untuk mendengar pendapatnya si budak, atau supaya budak itu menyiapkan akan sebab-sebab makanan dan minuman raja. Maka dikatakanlah bahwa raja itu mencintai budak itu. Dan adalah maknanya kecenderungan raja terhadap budaknya itu, karena padanya ada kesesuaian yang sesuai bagi raja. Nah, ini salah satu sebab kenapa raja itu cinta lawan pembantunya nih, sehingga dibebaskan pembantunya masuk kepada raja kapanpun. Karena si raja ini katuju lawan budak nih. Kenapa katuju? Budak ini orangnya rajinan membantu raja. Budak ini orangnya pintar, bisa memberi pendapat lawan raja. Nah, budak ini bisa macam-macam menyenangkan hati raja, sehingga raja cinta kepadanya. Nah, model macam ini mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Nah, kita misal dicintai oleh Allah karena kita membantu Allah, kan ada mau loh. Kita dicintai Allah karena kita ini menyiapkan makanan Allah, ada mau itu. Nah, itu mustahil pengertian cinta seperti raja dengan budaknya tadi. Nah, kada mau Tuhan ngacam itu lawan kita cintanya belain. Dan terkadang, nah, raja itu mendekatkan budaknya dan tidak dilarangnya si budak itu masuk kepadanya, tidak untuk diambil manfaat dari budak itu, dan tidak pula untuk dimintai pertolongannya si budak. Akan tetapi karena keadaan budak itu pada dirinya disifati dengan akhlak yang menyenangkan dan berperilaku yang terpuji dengan apa yang layak, bahwa ia dekat dengan raja yang sempurna bagiannya daripada dekatnya, serta raja itu tidak mempunyai maksud apa-apa padanya. Maka apabila raja itu mengangkat akan hijab antaranya dan antara budak itu, maka dikatakan raja itu telah menyukai budak itu. Apabila budak itu berusaha dengan perilaku-perilaku terpuji, apa yang menuntut terangkatnya hijab, maka dikatakan bahwa budak itu telah sampai tingkatan dicintai oleh raja. Maka kecintaan Allah kepada hamba adalah dengan pengertian yang kedua ini. Raja itu cinta lawan si budak nih, bukan karena raja itu perlu si budak ini, kada. Bukan si budak ini menolong raja, raja kada perlu pertolongan si budak itu. Tapi kenapa raja ini cinta kepada si budak ini? Karena si budak ini mempunyai perilaku yang bagus,
Nah, budak ini mempunyai perilaku yang menyenangkan, mempunyai perilaku yang berkesesuaian dengan perilaku Allah. Lalu Allah cinta kepada budak itu, kepada hamba itu. Nah, seperti inilah contohnya untuk mendekatkan pemahaman kita. Nah, kan kita bisa ada cinta lawan seseorang, kita ada cinta lawan seseorang, padahal orang ini menolong kita ada, dan kita kada perlu bantuannya juga, kita kada perlu pemikirannya, kita kada perlu kekuatannya, tapi karena orang itu akhlaknya bagus, banyak kesamaan, nah banyak kedekatan dengan kita, kita cinta kepadanya. Nah, demikianlah Allah. Allah itu mencintai hamba, bukan artinya Allah itu perlu kepada hamba, kada. Bukan Allah itu minta sembah kepada hamba, kada perlu. Tetapi Allah itu mencintai hamba itu karena hamba ini punya perilaku yang bagus. Hamba ini punya sifat-sifat yang mendekati dengan sifat-sifat Allah. Bukan menyamai, kada, mendekati dengan sifat-sifat Allah, dengan akhlak-akhlak Allah. Nah, itu yang menyebabkan Allah ini cinta kepada hamba itu. Nah, buahnya cinta apa? Orang ini diangkat Allah hijab, sehingga orang ini setiap saat selalu ingin beribadah kepada Allah, selalu ingin dekat dengan Allah, selalu ingin menyebut nama Allah. Nah, itulah cinta Allah kepada hamba ini. Dan hanya sah dengan memakai contoh pengertian yang kedua ini, dengan syarat bahwa tidak mendahului kepada pemahamanmu oleh masuknya perubahan atasnya ketika pendekatan yang baru, bahwa orang yang dicintai itu dialah yang dekat kepada Allah Ta'ala, dan dekat kepada Allah berarti jauh dari sifat-sifat binatang ternak. Dekat dengan Allah berarti jauh dari sifat-sifat binatang ternak. Binatang kan sifatnya tamak, rakus, itu binatang ternak. Binatang-binatang buas. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu jauh dari sifat-sifat binatang buas, menzalim orang, menganiaya orang, itu kelakuan binatang buas. Nah, itu kada kawa dekat dengan Allah, sifat-sifat seperti itu. Dan syaitan-syaitan, orang yang bersifat dengan syaitan itu pun kada kawa dekat dengan Allah. Kayak apa bersifat syaitan itu? Membawai orang kejahatan, membawai orang kepada kemaksiatan. Itu sifat-sifat syaitan. Sifat syaitan ini kada merasa cukup dirinya sendiri nang maksiat kepada Allah kalau kada membawai orang lain. Dan manusia itu ada nang bersifat seperti sifat syaitan. Ini kada kawa, kenapa maksiat itu sorangan, mesti nak bawaan. Nah, kadarami sorangan maksiat dibawai orang-orang supaya umpat berkumpul melakukan maksiat. Nah, ini syaitan manusia ngarannya. Orang yang macam ini kada kawa dekat dengan Allah karena betulak belakang lawan sifat Allah, betulak belakang lawan akhlaknya Allah. Jadi pengertian dekat dengan Allah itu bukan dekat tempat. Allah maha suci dari tempat. Pengertian dekat dengan Allah itu adalah sifat kita ini, berdekatan dengan sifatnya Allah, berdekatan dengan sifatnya Allah. Sifat Allah itu pemurah, sifat kita pemurah. Nah, berdekatan. Sifat Allah itu mengajak orang kepada surga, kepada kebaikan. Kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, berdekatan. Sifat kita lawan sifat Allah. Sifat Allah itu penyayang kepada makhluk. Kalau kita penyayang kepada makhluk, berdekatan sifat kita. Nah, ini maksudnya dekat dengan Allah. Untuk menghasilkan sifat-sifat yang baik tadi melalui ibadah. Banyak sembahyang, banyak puasa, banyak bersedekah, banyak baca Quran, banyak zikir. Itu membuat sifat-sifat kita ini akhirnya kena berdekatan dengan sifat Allah. Berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang merupakan akhlak ketuhanan, maka berarti ia dekat dengan sifat. Dekat dengan sifat.
Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Untuk lo rancang mendekatkan diri kepada Allah, bukan membarak lawan Tuhan besampuk kada macam itu bang artinya. Tuhan di atas didatangi kadakah itu. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah itu mencucukakan kelakuan lawan kelakuan Allah. Ada orang yang di masjid, bagaimana di masjid itu bukan berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dikira bila di masjid itu dekat lawan Allah, kan ada tanto di masjid itu banyak aja maling. Walaupun inya di rumah, walaupun inya di mana, tapi kalau akhlaknya ini sesuai dengan akhlak Allah, dekat dengan Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia yang merupakan akhlak ketuhanan, maka berarti ia dekat dengan sifat, tidak dengan tempat, tidak dengan tempat. Nah, ingat situ, dan barang siapa tiada dekat lalu jadilah ia dekat, maka ia telah berubah. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم.